Bapak Ibu, ya, kita sudah berada di dalam hari-hari, jam-jam penantian akan pengangkatan. Jadi saya tidak mau mengabaikan itu. Jadi saya merasa terus didorong untuk menyampaikan agar jemaat, agar setiap orang percaya sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Itulah sebabnya hari ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup hari-hari ini. Dan saya sudah persiapkan khotbah, tetapi di tengah jalan tadi saya merasa diingatkan satu hal, yaitu yang kemudian menjadi tema kita. Satu hal yaitu latihan, ya, latihan melepaskan diri dari daya ikat dunia. Saya ulangi, latihan melepaskan diri dari daya ikat dunia ini. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, bumi, ya, bumi ini saja sesungguhnya punya daya tarik, ya, punya daya gravitasi. Bumi, ya, bumi. Demikian juga dunia. Dunia itu berbicara kehidupan dari seluruh umat manusia serta apa yang ada di dalamnya. Jadi ada bumi, ada dunia. Nah, dunia juga, ya, kehidupan dunia juga Bapak Ibu punya daya tarik, punya daya gravitasi yang amat kuat. Salah satu diantaranya adalah keinginan kita untuk hidup lebih daripada 100 tahun. Keinginan ini, ya, keinginan kita untuk di masa-masa hidup kita ini hidup berkecukupan, hidup berkelimpahan, mencapai pencapaian yang luar biasa, pencapaian apakah itu titel, kemudian sedapat titel, ada mencapai pencapaian dapat kedudukan di pemerintahan atau di swasta, atau kemudian pencapaian kekayaan, pencapaian aset, pencapaian yang lain-lain, termasuk pencapaian popularitas. Kalau bagi orang Batak, pencapaian hidupnya adalah Hagabeun. Gabe itu banyak keturunan, itu baik adanya. Hamuraum, kekayaan juga. Tuhan menciptakan segala sesuatu ini supaya orang bisa menikmatinya. Dan Hasangapun. Hasangapun itu kehormatan, termasuk di dalamnya pangkat jabatan, dan seterusnya. Inilah pencapaian yang orang Batak, bahkan saya kira suku lain juga merindukan hal ini tercapai dalam kehidupannya. Nah, bila mana hal ini belum tercapai, orang Batak umumnya dan orang lain juga barangkali merasa belum sukses, kan begitu ya? Belum sukses, belum tercapai, belum Hagabeon, belum Saur Matua, ya kan? Apalagi di atas Saur Matua, belum Maduma. Wah, Maduma itu udah punya cucu, punya cicit, kan begitu. Anaknya, keturunannya berhasil secara materi semua dan seterusnya. Nah, kalau itu belum tercapai, rasanya belum sukses, kan begitu. Itu tadi Hagabeon, Hamuraum, memiliki harta, ya, memiliki harta yang tak terbatas bila perlu, kan. Kemudian Hasangapun, jabatan, ya, titel, pangkat dan seterusnya. Itu pencapaian. Itulah contoh dari daya jerat, daya pikat dari dunia, kan begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, masalahnya adalah ketika kita, ya Bapak Ibu, ketika kita mengejar itu, berambisi, bahkan ambisius, mengejar itu, dan akhirnya melupakan Tuhan, atau bisa juga mengejar itu sambil ke gereja seminggu sekali, sambil berdoa waktu makan, kan begitu saudara-saudara, ya. Ada orang berdoa waktu makan sekalian 2 syafaat. Ciri-ciri orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Kalau orang dekat dengan Tuhan, doa makan ya doa makan. doa pembuka ibadah, itu ciri-ciri itu. Kalau orang sudah dekat sama Tuhan, dia tidak akan berpanjang-panjang berdoa, ya, doa makan kah atau apapun itu. Karena dia udah terbiasa di dalam persekutuan pribadinya, di situ dia curhat panjang-panjang kepada Tuhan. Nah, gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi yang ingin kita renungkan pada saat ini adalah bagaimana kita latihan. Karena kalau dikatakan lepaskan sekarang, itu terlalu memaksakan, ya. Nah, karena memang daya jerat, daya pikat dari dunia ini begitu kuat, ya, sangat kuat. Jadi kita perlu latihan otot rohani kita, perlu latihan rohani sehari-hari supaya akhirnya kita lepas, bebas, berhasil melepaskan diri dari semua itu. Dan yang bisa melepaskan itu adalah mindset kita, ya, pola pikir kita yang dibangun oleh firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Mari dengan cepat kita buka dulu perkara latihan badan dari 1 Timotius 4 ayat 8, ya.
Mohon adik kami, anak kami bisa cepat-cepat ya, anakku. Oke, 1 Timotius 4 ayat 8 sama-sama, 1, 2, 3. Oke, di sana dikatakan latihan badani memang berguna, bermanfaat. Tetapi latihan ibadah itu, oke, semua ke depan aja supaya kita fokus. Depan aja, depan. Ayo depan. 1, 2, 3. Ya. Latihan badani, apakah itu gym, olahraga setiap pagi itu bagus, ya, demi kesehatan jasmani bagus dan harus. Tetapi latihan ibadah itu lebih berguna baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, yang berkelanjutan tak putus-putusnya itu. Itu dia Bapak Saudara. Oke. Nah, itulah sebab beranjak dari kebenaran ini kita mau latihan melepaskan jerat, daya pikat, daya tarik, ya, daya magnet yang begitu kuat dari dunia ini. Ya. Siapa yang tidak rindu? Siapa yang tidak kepingin punya rumah? Rumahnya lebarnya 10 meter, begitu kan? Biar agak nyaman, terus panjangnya 20 meter, paling enggak 18 meter lah Pak. Oke, sip. Nah, di samping rumah itu ada taman lebarnya 3 meter. 3 meter kurang nyaman lah Pak. 4 meter di samping sampai ke belakang. Kemudian di sana di belakang ada kolam renang. Kan begitu. Kemudian di garasinya ya ada mobil lah, ada Alphard ya kan, ada Pajero ya kan. Ya paling enggak ada Cheerios lah untuk kepajak. Kemudian siapa yang nggak pingin saudara-saudara punya Harley Davidson ya kan? Siapa yang nggak pingin seperti itu? Ada Harley Davidson, ya Alphard. Oke lah, Alphard biarin situ, tapi kita ganti deh Pajero ini menjadi Lamborghini, ya kan? Nah, siapa yang nggak pingin punya Lamborghini, ya kan? Mau Lamborghini, Ferrari, wah udah nggak cukup nih teras nih, wah nggak apa-apa kita bangun di bawah tanah, ya kan? Supaya di sana bisa muat 20 mobil. Nah, siapa yang nggak pingin seperti itu? Nah, ketika pingin liburan nih ke kemana ya? Ke Israel kah? Ke Eropa kah? Ya kan? Ke Dubai deh, ke Dubai untuk nginap di hotel tertinggi di seluruh dunia yang tingginya 800 meter 40 kan gitu kan? 800 meter 840 meter itu tingginya. Siapa yang nggak pingin di situ? Di menara tertinggi seluruh dunia namanya Burj Khalifa. Ya kan? Di sana keren habis tuh. Kemudian pemandangan di sana juga bagus banget ya, karena dia dekat ke laut ya saudara-saudara. Di ada hotel kayak bentuknya kayak layarnya perahu. Wah asik-asik deh pokoknya. Kalau saya ditanya Pak Jogi pingin ke sana, pingin. Pak Jogi pingin nggak setiap tahun keluar negeri, pingin. Menarik ya kan? Haleluya. Ya jujur aja aku pingin. Pak Jokowi pingin nggak punya uang tabungan di banknya itu ya sekitar 15 miliar, kepingin. Ya kalau orang lain kan kecil kan. Kalau koruptor itu berapa lah itu orang yang dikorupsi 1.000 miliar. 1.000 triliun. Sampai muntah mencret. Kepingin, itu daya tarik dunia. Kepingin nggak punya jam tangan yang harganya 15 miliar, ya kan? Kepingin. Kalau siapa si Cristiano Ronaldo harga jamnya ada yang 100 miliar. Kalau aku sih kalau ada yang ngasih ya pingin juga sih gitu. Itu daya tarik semua ya kan. Kepingin nggak di Medan ini punya jet pribadi ya. Kalau ditanya kepingin ya pingin, cuma ditanya pingin kali enggak. Ditanya berambisi enggak. Kalau pingin ya pingin lah ya kan. Sebentar udah terbang ke Hawaii ya kan, bentar ya jet dunia itu saudara-saudara. Ya ambil aja contoh sih Pak. Kalau saya nggak masalah menceritakan Cristiano Ronaldo karena dia nggak koruptor ya kan, dia banyak hartanya hasil prestasinya gitu ya. Giliran anaknya ada yang ngambek nih, anaknya kan 5 tuh dari beberapa istri, tinggal semua dikumpulin di situ. Ada yang ngambek, oh aku kok ulang tahunku nggak dirayain, ya udah besoknya disiapin semua masuk ke jet pribadi, wih terbang mereka 8 jam dari Portugal ke Dubai, asik. Asik banget hidupnya. Kalau aku sih senang ngelihat dia, karena apa? Dia nggak korup, kan begitu kan? Daya tarik dunia loh. Ya kan, kota yang paling favorit sekarang kan Dubai gitu kan. Segalanya ada di sana. Di kotanya itu maaf jangan tersinggung. Ya,
nggak usah tersinggung juga lah ya. Di sana nggak ada mobil yang kurindukan, yang kubutuhkan. Mobil yang kurindukan itu ya bangsa Avanza yang 1400 cc. Cukup lah, udah muat 6 orang, udah bisa tiap bulan kami misi penginjilan. Aku itu mobil gituan mah nggak ada di Dubai. Kaleng-kaleng cita-citamu, kaleng-kaleng Jogi. Nggak ada, nggak laku. Orang Lamborghini aja kesenggol dibiarin, ditinggal, repot katanya. Repot ngurusin, ngerepot ketok magic. Dilepas ditinggal. Gila itu orang memang di sana. Seperti itu. Nah itu maksud saya itu adalah itu puncak puncak kebermewah-mewahan. Ya, jadi ada sih di bawahnya itu lagi. Ya, ada orang pingin seperti itu, tapi korup. Ya kan, tunjangan beras, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan istri. Akhirnya 1 tahun dapatnya sekian miliar. Rakyatnya nggak dipikirin karena dia mau hidup hedo. Akhirnya rumahnya belum, undang-undangnya belum disahkan, ya kan, undang-undang perampasan aset koruptor. Belum disahkan undang-undangnya. Rakyat sudah bertindak duluan merampas aset koruptor. Lebih parah lagi di di Nepal. Oh, naik mereka ke lantai atas rumah anggota dewan itu, mereka campakkan dari atas yang tilam, yang TV, yang dicampakkan, rebutan di bawah. Ya, tergiur. Iblis waktu Yesus hendak memulai pelayanannya digoda oleh iblis. Godaan pertama nggak berhasil, godaan kedua nggak berhasil, godaan ketiga ini mudah-mudahan berhasil. Pikir si iblis, kalau engkau sembah aku, nah perlihatkan seluruh kemegahan dunia ini akan jadi milikmu. Yesus saja dicobain, apalagi kita manusia. Itu saudara-saudara. Jadi kita perlu latihan melepaskan jerat yang kuat dari dunia ini, supaya kan tentu ada tuh ya, supaya ketika pengangkatan itu terjadi, ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, kita yang masih hidup diubahkan tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan, jumpa dengan Tuhan Yesus di awan sana, lalu dibawanya ke rumah Bapaknya di sorga. Di sana kita 7 tahun, habis 7 tahun di situ sebenarnya selain pernikahan itu yang terjadi di sana, membagikan hadiah-hadiah kepada kita. Hasil pelayanan kita, hasil penginjilan kita, hasil daripada pemberian kita kepada fakir miskin, hasil daripada perbuatan baik kita kepada banyak orang, itu ada di sana, kan gitu saudara-saudara. Tapi di situ juga kita berpelukan dengan Tuhan Yesus, di situ juga ketemu kita dengan, kalau kayak saya ketemulah sama istri. Suatu saat ada seorang ditanya, kalau kamu meninggal dan pergi ikut pengangkatan, yang pertama kamu ingin jumpa di sana siapa? Jadi dibuat survei nih, ya kan? 60% menjawab ibunya. Lalu yang kemudian bapaknya di bawahnya itu sekitar 30%. Lalu yang ketiga istrinya, pasangan hidupnya itu sekitar 20%. Itu udah dilakukan survei saudara-saudara. Artinya poinnya adalah bahwa ketika terjadi pengangkatan itu kita ketemu, ya kan? Ya kalau ke saya tentu saja lah dainang pangitu na burjui nalabok malilui. Ya, bapak, ya istri saya, ya pokoknya di antara mereka beda-beda tipis lah, tapi ada urutannya. Nah, supaya saudara dan saya reuni dengan orang tuamu yang sudah meninggal, anakmu, opumu, siapapun itu, pastikan engkau sudah sudah ringan tubuh rohanimu. Amin. Kalau tubuh jasmani berat, nggak masalah itu. Tapi seringkali sih tubuh jasmani yang berat dan overweight gitu kan, overweight, kegemukan obesitas itu biasanya berat juga itu, susah juga itu menguasai nafsu makannya. Memang kayak sebanding dia dengan kerohanian juga itu. Iya biasanya nggak bisa menguasai keinginannya tuh. Semua dilahapnya, daun dilahapnya, daging dilahapnya, cuman daun pintu nggak dilahapnya. Gitu saudara-saudara. Jadi perlu latihan dari sekarang supaya kita semua ringan beban kita, terangkat kita, katakan amin. Kita lihat dulu dari Ibrani, ya. Ibrani 12 ayat 1 dan 2, Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ya kita baca di screen, ya, sudah ditampilkan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2, 1, 2, 3. Oh belum. Oke.
Ibrani 12 mungkin berat beban laptopnya. Oke, mari 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Untuk kita bisa melepaskan beban itu, kita perlu latihan untuk tidak mencintainya. Beban apa itu? Yaitu beban mencintai dunia ini, mencintai sukses-sukses di dunia ini. Saya punya keyakinan begini Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau mau bercita-cita kaya raya sekarang udah telat, kesiangan. Udah telat. Kalau 10 tahun yang lalu oke lah. Tapi kalau sekarang Anda bercita-cita kaya raya, telat. Takutnya di saat saudara asik-asik ini mengembangkan usaha, ya kan harus jumpa dengan orang, harus berurusan dengan surat-surat segala macam, sibuk di situ terus udah lelah, dipastikan udah nggak baca firman, dipastikan doanya hanya doa untuk itu supaya Tuhan memberkati itu, tidak lagi berdoa untuk kedewasaan rohaninya, tidak berdoa lagi kemampuan dirinya untuk pikul salib sangkal diri, nggak lagi. Jadi telat. Itu sebabnya di dalam Matius 25 itu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan di sana, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh ini adalah kita yang sekarang ini, yang hidup sekarang ini nih, bukan yang hidup di zaman Yesus, atau bukan yang hidup kemarin. Kan kemarin ada yang masih hidup kemarin dan meninggal, ya kan? Hari-hari ini kan banyak kali orang meninggal tiba-tiba, usia 40, di bawah 40 meninggal, ya. Itu pasca vaksinasi kan begitu dan seterusnya. Oke. Nah, jadi saudaraku, perumpamaan itu ditujukan untuk orang Kristen yang hidup di masa-masa penantian pengangkatan. Itu dia. Itu ditujukan. Kenapa mereka ada di antara orang Kristen hari-hari ini ikut juga sambilan menantikan pengangkatan. Sambilan, nggak fokus. Nah, tentu saja usaha orang yang sambilan ini, ya kan, itu sambilan, berarti yang prioritas adalah yang lain. Kan gitu. Kan tinggal begitu aja. Kalau menantikan kedatangan Tuhan merupakan sambilan, tentu ada yang prioritas. Mencintai dunia ini, mengumpulkan harta, ingin mencapai sukses, ya kan? Sampai kecapean, lupa berdoa, lupa baca firman. Nah, itu dia. Itulah yang membuat banyak orang tertinggal. Itu dia yang membuat banyak orang tertinggal. Tidak sungguh-sungguh siap menantikan kedatangan Tuhan. Bahkan mungkin di hatinya nggak ada kerinduan ketemu dengan Tuhan. Orang-orang yang demikian malah nggak suka akan akhir zaman, nggak suka pengangkatan, nggak suka. Karena dia masih ingin hidup di dunia ini, paling nggak kalau dia usianya 80, paling nggak 20 tahun lagi, gitulah kira-kira kan. Kalau dia usianya 50, dia pengen hidup 50 tahun lagi. Ya kalau bisa 120 tahun sih, seperti janji Alkitab, hidup 120 tahun. Supaya bisa menikmati, jadi menumpuk harta. Kalau dia dekat dengan Tuhan, kalau motivasinya dekat dengan Tuhan, ya, dia punya hotel segala macam, ya. Di Samosir sana 2 hotel besar di sana, bintang 5 itu, yang membangun itu opung-opung dua-dua. Satu marga Simbolon, satu marga Huta Hayan. Udah opung-opung itu. Kalau mereka prioritaskan Tuhan, ya nggak salah bangun yang seperti itu. Selagi hidup, selagi ada kesempatan, it's okay. Kan begitu. Tetapi saya mau katakan, kalau untuk sekarang ini, ngejar gitu. Mereka kan sudah memang berusaha kaya dari 50 tahun yang lalu. Uangnya sudah banyak. Bahkan mereka bangun itu nggak pakai uang bank. Uang dari tabungannya. Dibawa satu dus, beberapa dus untuk beli bahan. Poinnya apa? Mereka sudah berusaha kaya 50-60 tahun yang lalu. Nah, kalau Anda sekarang ini baru mau usaha upaya kaya raya, telat. Lihatlah tanda-tanda zaman. Ya. Tanda-tanda kedatangan Yesus, tanda-tanda Maranatha itu sudah hampir semua digenapi. Ya. 2 Timotius 3, 1-5, manusia garang, tidak peduli Tuhan, tidak peduli ibadah. Ya kan? Apalagi cinta, kasihnya dingin. Cinta akan uang, itulah 2 Timotius 3, 1-5.
Itu sedang digenapi sekarang. Kerusuhan di mana-mana itu sedang digenapi sekarang. Orang fasik memerintah itu di dalam Habakuk 1 ayat 2. Ya. Di situ dituliskan bahwa keadilan muncul terbalik, ya kan? Karena orang fasik memerintah sedang digenapi sekarang. Nah, percaya atau tidak kembali ke kita masing-masing. Pihak kelompok kecil manusia tersebut yang mempersiapkan pemerintahan, satu keuangan, satu agama, satu sistem di seluruh dunia ini, mereka mencanangkan 2030. Biasanya apa yang mereka dengungkan sekarang 5 tahun, 10 tahun kemudian terjadi. Nah, itu juga bisa menjadi acuan bagi kita untuk mempertimbangkan. Karena Alkitab mengatakan bahwa Yesus tidak tahu kapan waktunya, kan? Tetapi yang dimaksudkan di sana bulan persisnya nggak tahu, tahun persisnya nggak tahu, kan begitu? Tahun persisnya nggak tahu, bulan persisnya nggak tahu, minggunya persis nggak tahu, jamnya nggak tahu, tapi musimnya tahu. Karena itulah Yesus menyampaikan clue, tahu clue? Clue, tahu ya? Clue itu apa ya bahasa sederhananya? Kode, petunjuk awal. Itu lebih sederhana. Tuhan Yesus memberitahu kita petunjuk awal. Apa petunjuk awalnya? Kalau kau lihat ini terjadi, kan dia bilang kepada muridnya di Matius 24 itu, ada gempa bumi, ada bencana alam, ada kelaparan, apalagi ada peperangan. Itu waktunya udah dekat. Jadi musimnya punya tanda-tanda. Kalau tanda-tanda itu udah terjadi, berarti sudah menjelang waktunya. Sudah menjelang waktunya. Nah, sekarang kita udah tahu. Udah kita lihat tanda-tanda zaman. Berarti sudah menjelang waktunya. Tapi pikiran kita masih saja ingin kaya raya. Bahkan sedikit-sedikit tipu, sedikit-sedikit sogok pejabat pemerintah. Supaya berkas kita diluluskan. Dosa. Nah, itu kita perlu latihan untuk tidak melakukan itu. Bersyukur saudara kalau saudara nggak punya banyak aset. Karena hatimu nggak berat meninggalkan dunia ini. Tapi ke saudara yang lumayan asetnya memang berat. Bagi saudara firman Tuhan ini penting. Latihlah dirimu untuk melepaskan dirimu dari situ. Haleluya. Karena jika tidak, tertinggal. Kalau tertinggal begitu orang percaya yang setia ini, orang Kristen yang taat dan setia itu terangkat, itu kan berbarengan, serentak dengan Roh Kudus. Begitu Roh Kudus tidak ada lagi di bumi ini, maka Roh Kudus, roh jahatlah yang mengambil alih kekuasaan di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Maka roh itulah yang merasuk semua manusia untuk melakukan kejahatan demi kejahatan demi kejahatan. Terjadi perampokan di mana-mana, terjadi penjarahan di mana-mana, terjadi perkosaan di mana-mana. Karena udah nggak ada lagi gereja, garam dan terang dan Roh Kudus itu di muka bumi. Jadi udah bebas, sebebas-bebasnya dunia ini pasca pengangkatan. Ada perempuan dilihatnya, ditidurinya, kalau nggak mau dipaksanya diperkosa, itu yang akan terjadi. Ngeri, Pak. Ngeri lah. Jadi ini memang harus disingkap ini. Harus dibukakan pemandangan kita melihat pasca pengangkatan itu. Terjadi apa? Kekacauan lalu lintas, terjadi terjadi banyak kan, mungkin listrik mati segala macam, kacau balau, gelap. Roh jahat semua keluar dari sarangnya. Karena memang udah Tuhan, pribadi ketiga dari Tuhan itu, yaitu Allah Roh Kudus itu udah nggak di sini. Udah ditinggalkannya dunia ini, bebas, suka-suka kalian. Jadi manusia hidup suka-sukanya. Terjadi krisis pangan yang luar biasa. Nah, dengan fakta ini, mari kita latih pikiran kita untuk tidak lagi ngences, maaf saya pakai kata agak kurang baik, ngences kita untuk kaya raya. Berhenti berpikir kaya raya. Udah telat. Jadi gimana dengan anak saya yang masih sekolah, Pak? Tetap sekolahkan sampai dia tamat. Selagi waktu masih ada, tetap. Ya, dia sekolah, tetap dia cari kerja. Bagi yang berusaha, tetap berusaha. Jangan jadi tidak berusaha lagi. Apa yang ada sekarang itu saja rawat. Dan kalau masih mungkin dikembangkan, kembangkan dengan wajar. Nggak usah maksakan diri. Serius. Kita hidup di zaman yang sudah tipis ini, waktu yang tersedia ini. Saya yakin ya, keyakinan pribadi saya, saudara boleh punya keyakinan yang berbeda dengan saya yakin nggak lebih dari 10 tahun. Bahkan mungkin lebih cepat dari itu, pengangkatan terjadi. Karena saudara dan saya yang setia, tetap menjaga kekudusan, Tuhan nggak mau murka itu turun atas saudara dan saya. Makanya diselamatkan. Karena itu memang murka Allah atas dunia ini, murka Allah atas bangsa Israel yang menolak putranya.
murka Allah atas dunia ini yang mengikuti ilah lain namanya iblis. Dimurkai Allah lah dunia ini. Buat itu saudara. Dan di dalam Wahyu 16 dikatakan pulau pun nggak ditemukan lagi. Karena apa? Ada gempa bumi, ada tsunami, langit juga, kuasa langit, struktur langit itu berantakan di atas. Ngeri. Begitu saudara-saudara. Ya. Jadi nggak ada lagi pulau. Jadi yang namanya pulau hilang dia. Kalau pulau Sumatera hilang, tentu pulau Samosir pun lenyap, nggak kelihatan. Tinggal bongkahan-bongkahan benua lah yang tersisa. Bongkahan benua Australia mungkin masih tersisa, bongkahan benua Asia, bongkahan benua Eropa masih tersisa. Kalau yang namanya pulau semua lenyap. Saking mengerikannya. Itu murka Allah. Allah memurkai dunia ini. Selama 7 tahun, 3,5 tahun tambah 3 tahun. Habis itu Tuhan Yesus bersama dengan malaikatnya, bersama dengan saudara dan saya yang terangkat, turun kembali ke bumi ini. Di situ Yesus mengalahkan, membunuh semua tentara antikristus yang menyerbu mengeroyok Israel dengan tiupannya. Mati semua, antikristus mati, koalisi bangsa-bangsa yang menyerang Israel mati. Nah, pada saat itu juga Yesus dengan kekuasaannya memulihkan bumi ini. Bisa saja dengan tiupan kan, atau bisa saja dengan hanya ucapan. Bumi yang sudah porak-poranda itu dipulihkan, maka disitulah kerajaan 1000 tahun berlangsung di bumi yang sama ini. Bumi yang ini nantinya ini dibuang ke lautan api di penghujung 1000 tahun. Jadi bumi ini masih ada, tapi setelah porak-poranda, kita turun bersama dengan Tuhan Yesus, kita memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, memerintah 12 suku Israel yang tidak terangkat. Mereka itu disembunyikan di satu tempat, lalu dijemput di penghujung 7 tahun, mereka dijemput untuk diikutkan di kerajaan 1000 tahun. Itu saudara-saudara. Jadi kita perlu latihan ya. Latihan, karena kalau beban untuk kaya, beban untuk sukses itu terus menjerat kita berat ya. Jadi saudara ingat zaman-zamannya film kungfu ya. Di film kungfu itu dipertunjukkan bahwa orang itu belajar meringankan badan, ilmu peringan tubuh. Sehingga bisa dia ringan lompat dari tempat ke tempat yang lain. Itu ilustrasi bagi kita ya, secara rohani kita perlu latihan untuk melepaskan diri dari segala jerat dunia ini. Yang setuju katakan amin. Nah, kenapa ini kita membangun mindset? Kenapa kita melepaskan diri? Yuk kita lihat dari Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Apa dikatakan di sana? Yuk kita simak baik-baik. Ya. Ini dasarnya, ini dalil-dalilnya. Matius 16 ayat 26. Yuk sama-sama. 1 2 3. Ayo ke depan aja, ke depannya. Serentak 1 2 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Untuk apalah kita miliki seluruh dunia ini ya? Seluruh dunia loh. Pertambangannya ya, kalau dunia kita mungkin nggak mungkin lah seluruh dunia kita miliki, paling nggak saudara mempunyai 5 rumah, 3 mobil, tabunganmu mungkin ya katakanlah ratusan juta atau 1 miliar, apalagi emasmu banyak ya, tetapi kehilangan nyawa ya. Ada dunia, ada nyawa. Memiliki seisi dunia, karena firman Tuhan juga yang berkata di mana di Matius 6 ayat ini kan ayat berapa nih? Ayat 26 ya. Kalau di ayat 21-nya kan dikatakan sebab ayat 21-nya nah. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu melekat. 1 2 3. Ayo, sudah? Ayat 21. Ini salah mengutip ya. Mungkin saya yang salah. Matius 6 ya, Matius 6 ya, Dek. Ayat 21 ya, Matius 6 21. Ayo. 1 2 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau mau jujur memang iya kok. Ya kan? Kalau saudara punya rumah, 3 aja rumah misalnya di kota Medan ini, terus kau punya kebun sawit, katakanlah nggak usah luas sekali, 100 hektar di Pekanbaru sana, kan gitu. Dan saudara punya apa? Rumah, tabungan, usaha, ruko, kan begitu kan? Di situ hatimu berada.
Jangan sampai itu rusak, jangan sampai itu datang angin puting beliung, atapnya terbang. Ke situ hatimu berada. Tuhan Yesus cuma kita manfaatkan, suruh Tuhan Yesus, lindungi ya Tuhan. Lindungi Tuhan. Rohani kan cara mintanya rohani. Ya Tuhan, kami sungguh bergantung hanya kepada Engkau ya Tuhan. Tolonglah Engkau jaga rumah kami, harta kami, tanah kami, kebun kami. Tuhan hanya dimanfaatkan untuk menjaga asetnya. Kalau mau jujur, maka firman Tuhan itu betul. Di mana hartamu berada, di situ seluruh hidupmu berpusat dan terjerat. Nah, itu dia, saudara. Jadi kita perlu latihan. Tapi sudah dikatakan tadi di dalam Matius berapa tadi? Matius 16 ayat yang ke-26. Kita milikin semua itu, tapi nyawa kita kehilangan nyawa kita. Buat apa? Kan gitu. Buat apa saudara-saudara? Maka dari sekarang perlu melatih hati ini. Melatih hati ini untuk rela melepaskan diri dari situ semua. Kita perlu membangun mindset kita sehingga pikiran kita itu terlatih untuk rela melepaskan. Itu tadi yang melatih itu ya firman Tuhan, ya kan? Matius 16:26 ini. Rupanya kehilangan nyawa kalau hati kita kepada harta kita itu, ya kan? Sebab di mana hatimu berada di situ. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi perlu, inilah yang membentuk mindset kita sehingga kita kuat mengambil keputusan, aku harus ikhlaskan. Cara memandang, ya cara melatih diri kita untuk melepaskan diri dari itu semua, yaitu ketahuilah ada dua perkara yang pasti. Ya, perkara yang pertama, satu pun dari kita tidak tahu kapan kita menghembuskan nafas terakhir. Betul nggak? Bapak tahu kapan? Nggak tahu kan? Nggak tahu kita. Itu kepastian, keniscayaan. Kepastian yang kedua, kalaupun kita hidup di dunia ini, bikin maksimalnya 100 tahun. Tapi kalau melihat faktanya sih udah susah ya. Hanya ada satu di Tomok, 2 minggu yang lalu meninggal umur 103 tahun. Aku manggilnya muda sama dia. Wah, seger, rambutnya masih lebat walaupun udah uban semua. Ih, luar biasa yang udah aku ini kupikir. Aku SMP, dia udah tua. Kan gitu kan. Aku SMP tahun 72 sampai 74. Dia udah mak-mak lah begitu ya. Tapi bisa dia baru bulan berapa ini? Baru bulan 9 2025 dia meninggal. Udah jarang seperti itu poinnya. Kebanyakan sekarang di bawah 80. Oke lah, kita pakai 80. Ya, kalau usia Bapak Ibu sekarang 55. Ya berarti tinggal berapa tahun lagi bisa kau nikmati kekayaanmu, mobilmu, istrimu, anakmu akan tinggal. Itu kepastian yang kedua. Pasti kita akan meninggalkan itu semua. Dengan kepastian ini, pikiran kita akan secara perlahan rela melepaskan diri dari sukses dunia ini. Ya, tentu yang ketiga kita masukkan di situ, faktor yang ketiga bahwa udah telat kalau sekarang mau cari kaya raya. Paling tiga hal ini akan membentuk pola pikir kita untuk kita benar-benar siap meninggalkan itu. Walaupun kita harus tetap memelihara aset yang ada. Haruslah, nggak mungkin kita telantarkan. Tetapi pada saat yang sama engkau memelihara asetmu, mengembangkan asetmu, pada saat itu juga engkau rela meninggalkan itu, kalau saat itu juga Tuhan panggil engkau. Katakan amin. Kalau enggak Bapak Saudara, banyak nanti orang Kristen tertinggal, kalau enggak dengar ya penjelasan yang seperti ini, banyak orang Kristen tertinggal. Gereja-gereja juga, rajin juga ke gereja, mendurung juga, saudara-saudara. Tapi sesungguhnya hatinya melekat pada hartanya. Dia ibadah sekali seminggu supaya hartanya tetap dijagai Tuhan. Jadi nyogok lah, kurang lebih begitu. Budang kosong ini apa lah roh. Banyak yang begitu, ya kan? Haleluya. Tetap merawat hartamu yang ada sekarang, jangan ditelantarkan. Tetap jaga. Tapi pada saat yang sama rela ikhlas meninggalkan itu. Kalau malam ini pengangkatan, cek hatimu. Saya nggak usah, karena saya tidak berhak menguji saudara. Cek hatimu dan pastikan hatimu rela meninggalkan itu kalau malam ini terjadi pengangkatan. Katakan amin. Berat mau bilang amin ya. Amin. Butuh latihan, bilang amin aja butuh latihan. Haleluya. Saudaraku, ya oke. 1 Yohanes 2 ayat 15, tolong dibuka. 1 Yohanes 2 ayat 15, ayat penutup.
1 Yohanes 2 ayat 15. Apa dikatakan di sana? Yuk kita baca sama-sama, kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Ya, yang semangat dong, yang semangat. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. bukan pendeta yang bilang tadi. Khotbah tadi itu berbicara tentang ini. Bukan pendeta, bukan pembicara yang ternyata firman Tuhan sudah menuliskan. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri. Kalau mau jujur, memang begitu. Kan saya udah bolak-balik tadi bilang, datang ke gereja ya supaya asetnya aman. Supaya suksesnya terpelihara, jangan terusik. Kan begitu. Banyak orang seperti itu, meskipun barangkali tidak semua, tapi banyak orang seperti itu. Bapak. Firman Tuhan yang meneguhkannya, firman Tuhan yang mengkonfirmasinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hari-hari ini, besok, lusa, ya, hari-hari ini, sepanjang tahun ini, itu merupakan hari-hari di mana kita melatih diri kita lepas dari segala harta kita. Dari harta kita pun kita harus apalagi masih dalam bentuk angan-angan. Yang mari katakan amin. Masih dalam bentuk imajinasi. Ya, haleluya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika ini akan teruji nanti ketika masa sulit itu datang. Ini juga akan teruji nanti ketika ada pemasangan identitas di dalam tubuh, yaitu tanda binatang. Kondisi sulit akan menguji iman kita. Yang kedua, ketika dipaksa harus memakai tanda binatang, yaitu identitas digital dalam tubuh. Di situ akan teruji. Kalau sekarang keadaan normal mah hati kita masih oke-oke saja mengatakan, ya aku siap. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saudara harus tetap tekankan di dalam hatimu, tetap ucapkan kepada rohmu, kau Jogi harus siap meninggalkan harta milikmu. Kapanpun. Harus bilang seperti itu dalam hati kita terus setiap hari. Walaupun tetap saudara kerja, ya kan? Walaupun saudara tetap mengajar yang ngajar, walaupun saudara tetap jualan juga, tetap go ahead. Tetapi harus tetap berucap kepada hati nuranimu, engkau Johnson ya bukan Johnson. Johnson Cibarani harus siap melepaskan ini kapanpun waktunya Tuhan. Nggak ada yang bilang amin. Amin. Berarti termasuk Anda yang masih ingin menikmati kesenangan dunia ini. Yuk kita nikmati apa yang sedang Tuhan izinkan kita nikmati. Katakan amin. Amin. Kita nikmati. Ya. Tetapi kalau lebih dari itu, stop. Stop. Jangan lagi mempunyai cita-cita berlebihan. Yang ada sekarang aja kembangkan. Sudah, pelihara baik-baik. Karena ketika pengangkatan, ada lagi satu lagi yang menolong kita untuk melepaskan diri. Semua aset kita akan jatuh ke tangan antikristus. Mereka udah ciptakan sistem supaya tidak ada kepemilikan pribadi. Bayangkan, contoh uang digital contohnya, apakah itu Bitcoin? Nanti saudara googling lah, belajar apa itu Bitcoin, apa itu kripto dan lain sebagainya. Itu kan bentuk uang digital. Oke. Ya, oke. Itu kan di sistem dia, dikontrol itu oleh satu tangan. Kan begitu. Nah, kalau seluruh dunia udah pakai uang digital itu, kita nggak bisa kontrol. Cuman angka yang bisa kita sentuh di handphone kita atau di ATM kita, cuman angka doang. Berapa digit begitu, saudara-saudara. Jadi di bawah kontrol. Kalau uang kertas kan masih bisa kita tarik semua, kita simpan di rumah, bisa dibelanjakan, masih bisa kita yang kontrol. Kan begitu. Nah, uang saudara, aset saudara, maka semua diarahkan kepada digital. Surat tanah digital, kan? Sertifikat tanah digital. Segala sesuatu milik kita digital supaya mereka kontrol. Poinnya apa? Kita nggak punya hak pribadi, mereka yang kontrol. Bayangkan uang digital tersebut dicetak, disiapin terbatas. Kalau uang kertas kan nggak seperti itu, ya kan? Mereka udah patok uang kripto katanya cuma 21 juta seluruh dunia. Nggak ngerti saya pun belum bisa memecahkan itu. Kok begitu? Dan Anda tidak punya hak mengontrol uangmu. Kemudian perbelanjaanmu dikontrol. Pemerintah antikristus melalui pemerintah kita mengontrol apa yang kau belanjakan hari ini, kemana aja. Mereka bisa kontrol. Ini juga menolong kita untuk ikhlas. Katakan ikhlas.
ikhlas melepaskan semua itu. Amin. Harus ikhlas. Ya kalau enggak, kamu masuk dalam pemerintahan Antikristus. Enggak mau terima tanda itu, dikejar, disiksa. Disiksa-siksa. Kalau sekali ditembak enak. Kalau disiksa-siksa 7 tahun. Ya kan? Kau tidak mau terima itu, kau tetap pertahankan Yesus selama 7 tahun. Enggak kuat lah. Disiksa-siksa terus. Kalau diterima, neraka. Akan ikut binasa pada saat kedatangan Yesus dan orang percaya. Katanya kepada semua pengikut Antikristus. Terbakar semua. Zakaria 14 baca. Begitu, saudara-saudara. Jadi maksud saya, bukan saya lah. Roh Kudus membuka ini semua supaya kita mulai berpikir realistis. Amin, saudaraku? Amin. Faktual. Faktualnya apa? Realistisnya apa? Kerja tetap kerja, cari uang tetap cari uang. Tetapi harus tiap saat siap meninggalkan dan melepaskan semua itu. Katakan amin. Dengan demikian Bapak Saudara, engkau dan aku masuk bilangan orang yang terangkat. Tubuhmu diubahkan hanya dalam mungkin setengah detik. Tubuhnya diubahkan, ketemu dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah firman Tuhan ini menambah semangat saudara menanti kedatangan Tuhan. Lemas aminnya. Biarlah firman demi firman Tuhan ini menambah energi buat saudara menantikan Tuhan. Amin. Saya tentu saja tidak akan suruh saudara naik ke loteng dan di sana saja menanti kedatangan Tuhan, berdoa di sana tidak kerja. Itu sesat. Enggak. Tetap kerja, tetap berusaha, tetap cari duit, tetapi hatimu melekat kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa, Bapak Ibu, untuk Roh Kudus kasih kita kekuatan. Ya, kalau kekuatan dari diri kita sendiri amat sangat terbatas. Ya, tetapi saat ini mari kita minta kekuatan. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir saya mau bagikan di saat kita mau berdoa ini, semakin bertekunlah dalam penyembahan pribadimu. Katakan amin. Semakin tekunlah saat teduhmu, pembacaan firman Tuhan. Jangan lagi sambil lalu. Makin tekunlah, karena firman Tuhan itu yang akan membuat engkau bersemangat, mempunyai kekuatan untuk setia menantikan kedatangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan takut. Selagi waktu masih ada, Tuhan akan memberkati usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Amin. Setia menopangku, berseru berharap hanya pada Yesus. Sekali lagi lebih sungguh katakan, kekuatan di saat saudara sedang menaikkan pujian ini, Roh Kudus sedang mencurahkan kekuatan baru di dalam roh dan jiwamu, bahkan di dalam tubuhmu. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap hanya pada Yesus, harap hanya pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh, amin, haleluya, pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tuhan bilang begini,
engkau yang saat ini punya pergumulan, Tuhan Yesus katakan, aku ada bersama engkau. Aku akan menjawab, beri jalan keluar untuk pergumulanmu, supaya engkau tidak jatuh, supaya engkau tidak jatuh tergeletak gara-gara permasalahan. Tuhan Yesus itu baik.